Proses perkembangan fisik remaja yang pertama yaitu hakikat perkembangan, di mana dalam seluruh jangka kehidupan manusia semenjak itu dalam kandungan sampai meninggal, di dalamnya itu terjadi sebuah perubahan baik fisik maupun psikisnya. Lalu perubahan tersebut terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Pada hal ini, Soeharto juga menjelaskan bahwa perkembangan sejalan dengan prinsip ortogenetis, yaitu berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai keadaan di mana di diferensiasi ini artikulasi dan integrasi meningkatnya secara bertahap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep perkembangan itu mengandung unsur keseluruhan atau totalitas dan berkesinambungan yang berlangsung secara bertahap. Lalu yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik, di mana fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal atau dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik, Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu seperti sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosional. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Lalu yang terakhir itu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, maupun proporsinya. Remaja berada pada batas peralihan kehidupan dari anak-anak menuju ke masa dewasa. Remaja ditandai oleh adanya kematangan seksual, memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga, dan menghadapi tugas menentukan cara mencari mata pencaharian. Masa remaja sering dikenal dengan masa mencari jati diri. Masa ini terjadi karena remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan kehidupan dewasa. Hakikat perkembangan psikomotorik remaja. Perkembangan psikomotorik merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi secara sadar dan sepanjang siklus kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh biologis individual dan juga lingkungan. Di dalam perkembangan psikomotorik terdapat 2 prinsip utama tampak dalam semua bentuk perilaku psikomotorik ialah: pertama, bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks. Kedua, dari yang kasar dan global kepada yang halus dan spesifik tetapi terkoordinasi. Di dalam perkembangan psikomotorik, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang individu tersebut. Di antaranya tahapan yang harus dilalui meliputi tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otonomi. Di setiap perubahan tingkah laku yang terjadi secara sadar dan dipengaruhi faktor biologis, tentulah ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik diantaranya yaitu pola asuh orang tua, gen, dan pengaruh lingkungan. Setidaknya ada beberapa poin yang harus diperhatikan terkait dengan hubungan antara perkembangan fisik dan psikomotorik remaja. Poin pertama, perkembangan psikomotorik yaitu ditandai dengan berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Yang kedua, keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Penilaian moral menjadi semakin kognitif dan penilaian moral menjadi kurang egoistik. Yang ketiga, perkembangan psikomotorik dan fisik pada remaja dalam pendidikan misalnya,
dalam bimbingan remaja dalam tugas perkembangan masa remaja, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang keempat, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif dan mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik sangat berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Artinya bahwa karena ini dengan perkembangan tersebut, individu yang awalnya tidak mandiri dapat berkembang terus sehingga mampu mengatur kehidupannya sendiri tanpa tergantung pada orang lain.